banyak anak-anak muda yang harus kita bantu untuk meningkatkan kreativitas mereka daripada mereka ke hal-hal yang negatif seperti itu. Dari Papua Tengah, tong hadir untuk kamu semua. Yoi. Weh, kamu semua, jangan lupa singgah di Tompu channel Bah, jangan lupa subscribe tuh. Makasih untuk kesempatan pada hari ini kita bisa berkumpul dengan ini luar biasa ibu grup dan juga bapak yang ada di sini. Bapak terima kasih sudah datang. Hari ini kita mau membahas tentang bagaimana apa yang dilakukan teman-teman di sini ya, di tempat ini. Wah, ini kalau saya lihat anak-anak muda Papua semangat untuk meningkatkan literasi, semangat untuk membuat sesuatu yang positif untuk masyarakat dan teman-temannya. Mungkin kita boleh tanya-tanya sedikit nih, bagaimana pendapat ibu dengan bapak-bapak, apakah yang ada di sini, pendapat mereka tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman di tempat ini. Kepada ibu, bagaimana ibu melihat anak-anak muda Papua yang ada di sini mengerjakan sesuatu yang positif, bisa menulis buku, bisa menciptakan iklim literasi yang luar biasa, memajukan pendidikan. Mungkin pendapat ibu seperti apa? Iya, jadi sebelumnya terima kasih untuk kesempatan Ibu Gubernur. Awalnya saya belum kenal anak-anak ini, Nias dengan punya program di cetak buku, menulis buku, dan juga ekspor. Saya belum kenal mereka. Satu waktu mereka datang ke kantor menyampaikan si hatinya apa yang mereka mau programkan. Ya, saya langsung menyampaikan, okelah kalian siapkan gitu. Keluhannya pada saat itu tidak punya tempat, juga kemampuan, mereka punya keinginan untuk bagaimana bisa menulis buku, bagaimana bisa cetak buku, kemudian bagaimana membangun jaringan untuk ekspor dan seterusnya, untuk ingin membantu mama petani dan seterusnya. Saya minta mereka presentasi programnya. Akhirnya mereka presentasi di depan saya. Ini kita mau lakukan ini. Oke lah, saya minta untuk mereka siapkan programnya, rencanaannya, plannya. Saya lihat ada plan. Sudah saya langsung minta pada staf saya untuk siapkan, untuk bantu pembiayaan untuk pelaksanaan program ini. Gitu. Jadi tanpa saya khawatir. Ya itulah, biasanya awal-awal kita kadang-kadang tertipu dengan imajinasi kita sendiri. Artinya masyarakat atau pemuda itu datang dengan tujuan baik, tapi yang sudah ada di benak image kita itu bahwa mereka itu begini, sudah di justice. Ini kadang-kadang anak muda Papua ini tidak bisa apa semua. Itulah yang kadang menipu kita. Sehingga saya berusaha memahami maksud mereka, saya percaya mereka, saya bilang nanti ibu tunggu, ada hasil ibu tambah lagi bina. Jadi memang dengan sedikit dana dari pribadi saya, ya tidak pakai ini, ya honor saya itu saya pakai bantu Nias untuk sewa ruko apa itu semua saya bantu mereka. Setelah itu saya lihat benar dia buat, ada tempat yang dia kontrak, dia ada maunya, ada keinginan. Kemudian saya bantu sedikit, sekitar 200 juta tempat ini untuk menulis buku, menyiapkan semua, masuk yang mesin cetaknya, buku, majalah yang dihasilkan nanti ada penulisnya, kemudian yang bangun jaringan untuk next food. Itu juga mereka sudah lakukan semua.
dari situ saya mulai percaya, oh mereka punya niat baik gitu. Nah, saya coba suruh mereka untuk menulis buku dan mereka melihat sudah buat buku. Saya heran juga saya bisa kerjakan dalam waktu 1 bulan. Yang saya dengar dia pernah menulis sampai 34 buku. Saya coba, ya ternyata benar. Jadi dalam 1-2 bulan itu dia bisa buat buku tentang stunting. Yang pertama dia buat tentang di antara pilihan yang sulit, tetapi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sudah di-translate. Jadi kami juga sudah menyerahkan ke pemerintah pusat. Ini bukunya sudah kemudian ke ISBN ya di Jogja, sudah dicetak, sudah kerjasama dengan Gramedia juga. Jadi buku-buku ini sudah ada di Gramedia juga, sudah mulai kerjasama. Jadi ini memang sudah resmi, sudah punya ISBN. Dan ini memang sulit sebenarnya untuk mendapatkan ini, tapi wah saya lihat ada kemauan ya, ada kerja hampir 1 bulan tuntas, sudah berhasil sekitar 500 buku ya dicetak, 500 ya, 1.000 eksemplar. Iya, 1.000 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia 500, bahasa Inggrisnya 500. Artinya kita mau perkenalkan Indonesia nih tentang gender, tentang ini semua, supaya ya siapa saja internasional atau nasional memahami tentang program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Tema khusus terhadap masyarakat kita. Jadi kita coba tulis, ini juga saya sudah serahkan ke Pak Menteri, Dalam Negeri, dan saya juga titip untuk Bapak Presiden dan kementerian lainnya untuk kita lihat apa yang dilakukan dan seterusnya. Itu hasil karya mereka saya coba. Dan ini kita tulis juga tentang stunting, program stunting secara nasional. Saya suruh menulis tentang stunting, inflasi, kemudian juga pengangguran dan apa lagi? Ya, pendidikan, ya, ekonomi produktif. Jadi dia lagi kembangkan, dan ini dia baru selesai menulis tentang stunting. Dan nanti narasumbernya dari masing-masing dinas. Jadi dari situ saya percaya lagi, berarti dia sudah bisa. Dan mungkin hari ini kita lihat ada tempat yang sudah disiapkan. Nah, nanti kita perlu pupuk. Dan mungkin itu saya cerita sedikit tentang bagaimana tempat ini bisa ada. Ya, selain ini juga podcast ini juga mereka siapkan juga, sesuruh siapkan supaya dia bisa lebih kreatif. Ya, karena banyak anak-anak muda yang harus kita bantu untuk meningkatkan kreativitas mereka daripada mereka ke hal-hal yang negatif seperti itu. Dan saya selalu ingatkan, kita pakai ini untuk yang positif, mengajak untuk yang positif seperti itu. Jadi ya saya lihat nanti dari sini pasti dia akan ada hal lain. Mungkin dengan adanya tempat, dia bisa buat kopi, dia bisa buat Indomie, dia bisa buat penjualan pulsa atau apa, dan sendirinya ya program jalan, bisnis jalan, semuanya apa dia bisa hasilkan gitu. Jadi kita mulai kerja itu. Hasil dari kami itu saja. Dan ini menarik itu, karena kemarin ketika Prof. Stella datang, ada satu profesor datang, beliau bertanya tentang Next Food ke saya. Jadi branding kalian Next Food ini sudah bukan cuma di Nabire saja, tapi sudah keluar. Ternyata mungkin ada tulisan atau konten atau TikTok mereka nonton, oh ada sesuatu yang positif yang dilakukan oleh anak-anak muda Papua kita ya, Jadi sepertinya mungkin kalau anak-anak muda ini kita terus bina dengan pendampingan, itu kuncinya. Karena luar biasa memang yang dilakukan oleh Ninias, dari satu dia bisa tambah lagi. Ketika dia lakukan dengan konsisten, dengan komitmen, satu hal bisa dia lakukan jadi 2. Dulu kan hanya 1, ingat saya hanya di seberang, sekarang sudah ada 1 lagi. Dari Next Food sekarang ada buku, ada podcast, dan itu semoga nantinya ke depan lebih banyak lagi anak muda kita yang terinspirasi dan Ninias bisa menjadi contoh begitu ya
bagaimana seseorang yang komit, konsisten, dan betul-betul mengerjakan yang dia cintai bisa menghasilkan juga. Kadang kan ini ya anak muda yang penting ego gitu ya, tapi ini tidak, ini dengan rendah hati mulai dari nol, dan itu yang sebenarnya kita mau, anak muda yang mau start up, namanya aja start up, jadi start and then up, jadi tidak bisa mulai start sudah up gitu, tidak bisa ya, start dulu baru up gitu. Jadi terima kasih sudah datang, dan nanti pasti akan lebih banyak lagi yang mereka akan lakukan. Kita lihat, kita tunggu gebrakannya ya setelah ini. Terima kasih. Saya sendiri sudah tulis 4 buku, 1 berhenti di bab 1, 1 lagi di bab 4, 1 bab terakhir. Jadi ternyata menulis buku ini agak sulit. Saya mudah dipikirkan, tapi mau selesaikan susah, apalagi kita yang sulit. Jadi nanti waktu menulis buku mungkin pesan saya pertama di antara penulis muda dan saya ada penulis tua yang ikut kursus. Bagaimana bisa selesaikan itu. Ya.